wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Yang terhormat dosen pembimbing Ibu Ika Kurnia Sufiani, STHI, MPDI, serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan ini, izinkan kami pemangkala akan menjelaskan tentang manajemen berbasis sekolah yang akan disampaikan kepada Nur Susilawati dan Elvinur Amira. Kepadanya kami persilakan. Seperti halnya dengan kualitas, definisi TQM juga ada bermacam-macam. TQM diartikan sebagai perpaduan semua fungsi dari perusahaan ke dalam falsafah holistik yang dibangun berdasarkan konsep kualitas, teamwork, produktivitas, dan pengertian serta kepuasan pelanggan. Definisi lainnya menyatakan bahwa TQM merupakan sistem manajemen yang mengangkat kualitas sebagai strategi usaha dan berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan melibatkan seluruh anggota organisasi. Untuk memudahkan pemahamannya, total quality management merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus atas produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungannya. Jadi, manajemen peningkatan mutu TQM dalam pendidikan didefinisikan sebagai sekumpulan prinsip dan teknik yang menekankan bahwa peningkatan mutu harus bertumpu pada lembaga pendidikan untuk secara terus-menerus dan berkesinambungan meningkatkan kapasitas dan kemampuan organisasinya guna memenuhi tuntutan dan kebutuhan peserta didik dan masyarakat. B. Implementasi TQM dalam pendidikan. Kemudian pada tataran praktis, implementasi dari konsep teoristis di atas dapat dikembangkan dalam konteks lembaga pendidikan. Kadang-kadang terjadi kesulitan ketika menerapkan konsep TQM yang memang dari awalnya berasal dari dunia bisnis perusahaan. Oleh karena itu, Edward Salis memberikan langkah-langkah yang sangat bermanfaat bagi pengelola pendidikan untuk dapat mengimplementasikan konsep tersebut dalam sebuah lembaga pendidikan. Adapun langkah-langkahnya antara lain sebagai berikut. 1. Kepemimpinan dan komitmen mutu harus datang dari atas. Seluruh tokoh mutu menekankan bahwa tanpa dukungan dari manajemen senior, maka sebuah inisiatif mutu tidak akan bertahan hidup. Kepala sekolah harus menunjukkan komitmen yang kuat dan selalu memotivasi supervisor lainnya agar selalu berupaya keras dan serius dalam meningkatkan mutu ini. 2. Menggembirakan pelanggan adalah tujuan TQM. Hal ini dapat dicapai dengan usaha yang terus-menerus untuk mencapai tujuan pelanggan, baik eksternal maupun internal. Kemudian pandangan dari orang yang tidak bergabung di institusi juga dikumpulkan. Informasi dari konsultasi ini harus disusun dan dianalisis, kemudian digunakan ketika membuat keputusan. 3. Menunjuk fasilitator mutu. Fasilitator mutu harus menyampaikan perkembangan mutu langsung kepada kepala sekolah. Tanggung jawab fasilitator adalah mempublikasikan program dan pemimpin kelompok pengendali mutu dalam mengembangkan program mutu. 4. Membentuk kelompok pengendali mutu. Kelompok ini harus mempresentasikan perhatian-perhatian kunci dan harus merupakan representasi dari tim manajemen senior. Perannya adalah untuk mengarahkan dan mendorong proses peningkatan mutu. Ia adalah pengembangan ide sekaligus inisiator proyek. 5. Menunjukkan koordinator mutu. Dalam setiap inisiatif dibutuhkan orang-orang yang memiliki waktu untuk melatih dan menasihati orang-orang lain. Koordinator tidak mengerjakan seluruh proyek mutu. Perannya adalah untuk membantu dan membimbing tim dalam menemukan cara baru dalam menangani dan memecahkan masalah. 6. Mengadakan seminar manajemen senior untuk mengevaluasi program. Pelatihan khusus dalam pendekatan strategis terhadap mutu mungkin dibutuhkan. Hal itu dikarenakan mereka perlu memberi contoh pada tim dalam memajukan institusi dan sebagainya. C. Kelebihan dan kekurangan TQM dalam pendidikan. Berbicara kelebihan dapat dipastikan juga ada di dalamnya kekurangan penulis. Mencoba menganalisis kelebihan dari buku Total Quality Management in Education yang dikarang Edward Salis terlebih dahulu. Buku Total Quality Management in Education ini sangat sistematis dalam menyajikan permasalahan yang terkait dengan TQM dalam lembaga pendidikan, mulai dari analisis untuk secara umum terkait dari latar belakang secara umum, lahirnya gerakan buku, definisi awal,
pendidikan, tokoh-tokoh mutu, dan membahas tentang masalah terkait dengan konsep mutu. Melalui buku ini, dia mampu memberikan pemahaman tentang konsep mutu dalam lembaga pendidikan yang diperoleh dari pengalaman dunia bisnis yang diimplementasikan dalam sebuah lembaga pendidikan. Dengan adanya buku ini, maka akan sangat membantu bagi kalangan praktisi pendidikan untuk dapat mengembangkan lembaga pendidikan yang berorientasi pada mutu dan dengan melakukan perbaikan secara terus-menerus pada lembaga pendidikan. Terlepas dari itu, TQM dalam pendidikan menginginkan terciptanya sebuah pendidikan yang berkualitas dan bermutu. Ini pun sejalan dari berbagai aspek, yaitu pemerintah, masyarakat, serta yang terkait di dalamnya. Menurut Dedi Mulyasana, pendidikan bermutu adalah pendidikan yang mampu melakukan proses pematangan kualitas peserta didik yang dikembangkan dengan cara membebaskan peserta didik dari ketidaktahuan, ketidakmampuan, ketidakbudayaan, ketidakbenaran, ketidakjujuran, dan dari buruknya akhlak dan keimanan. Intinya, bila mana semakin baik kualitas pendidikan yang diselenggarakan lembaga pemerintahan di suatu negara, maka akan baik tingkat kesejahteraan dan kemakmuran rakyat di suatu negara. Baiklah, dari penjelasan yang dijelaskan tadi dapat disimpulkan bahwa total quality management adalah sebuah filosofi tentang perbaikan secara terus-menerus yang dapat memberikan seperangkat alat praktis pada setiap institusi pendidikan dalam memenuhi kebutuhan, kemudian keinginan dan harapan para pelanggannya saat ini dan untuk masa depan yang akan datang. Kemudian beberapa langkah yang harus diperhatikan dalam mengimplementasikan dalam pendidikan seperti kepemimpinan dan komitmen mutu harus datang dari atas, mengembirakan pelanggan, menunjukkan fasilitator mutu, membentuk kelompok pengendali mutu, menggunakan contoh-contoh yang sudah berkembang di tempat lain, mengevaluasi program dalam interval yang teratur. Hal tersebut dapat dilaksanakan dengan seimbang sehingga tujuan yang dapat diinginkan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesilapan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.